Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Afifuddin Vlog. Jadi kali ini kita akan sedikit membahas tentang madu kelulut. Jadi kita langsung bertanya kepada yang punya pemilik usaha, di mana di sini ada Pak Afifuddin yang sudah lama berkecimpung di dunia budidaya madu kelulut, dan kita saat ini berada di Aceh. Sebelumnya, jangan lupa untuk dukung channel Afifuddin Vlog dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe. Semoga channel ini bisa memberikan edukasi dan informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berkecimpung juga di dunia budidaya madu kelulut. Oke, langsung saja kita interogasi Pak Afifuddin yang selaku pemilik daripada usaha madu kelulut. Sahabat rekan budidaya madu kelulut, jadi ini dia Pak Afifuddin yang sudah sangat lama berkecimpung di dunia budidaya madu kelulut ataupun lebah kelanceng yang biasa dikenal di Indonesia. Oke Pak Afifuddin, untuk proses daripada budidaya madu kelulut ini yang perlu diperhatikan apa saja bagi untuk para pemula? Itu yang pertama yang harus kita perhatikan dampak terhadap madu itu sendiri, karena kebutuhan daripada bunga-bunga ataupun sarinya yang bisa kebutuhan sehari-hari untuk menghasilkan madu ataupun dipolen terhadap madu kelulut itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus melihat tempat, karena madu kelulut ini ya, supaya jangan panas dari terik matahari langsung. Itu harus kita perhatikan, karena daya tahan panas itu madu kelulut itu sendiri sangat riskan terhadap keadaan pada saat ini, khususnya di Indonesia, karena kita keadaan tropis. Oke, sementara untuk proses daripada panen madu kelulut ini biasanya bisa sampai berapa bulan? Itu panen kita 1 bulan paling maksimal, kalau paling cepat itu 25 hari. Kita harus juga memperhatikan kantong-kantong madu terhadap madu kelulut itu sendiri, karena kalau kita panen lebih cepat itu madunya agak masam ataupun agak tidak akan manis, karena ini madunya butuh waktu paling cepat 25 hari. Oke, baik. Itu kan kalau misalkan untuk para pemula daripada budidaya madu kelulut, yang perlu diperhatikan itu apa saja Pak Afifuddin? Kalau yang pemula itu yang perlu diperhatikan terhadap madu ini sendiri, yang pertama keadaan tempat madu itu sendiri. Karena madu ini ataupun kelulut ini membutuhkan sari-sari bunga, baik bunga yang ada di sekitarnya ataupun harus kita budidayakan bunganya. Ini kebutuhannya yang harus kita perhatikan yang pertama. Yang kedua, keadaan alam. Madu ini memang riskan terhadap panas matahari, dan kita harus juga memperhatikan tentang kedudukan daripada lognya sendiri. Itu membutuhkan waktu yang agak lama juga terhadap keberhasilan terhadap madu itu sendiri ataupun terhadap kelulut itu sendiri. Oke, kalau untuk jenis lebah kelulut ini itu ada beberapa macam ya Pak Afifuddin? Apa memang satu macam ataupun ada beberapa macam ya? Kalau lebahnya itu banyak macamnya, ada sekian ratusan macam. Itu tergantung kalau kita lihat dalam bentuk dan juga ciri-ciri khasnya itu sendiri. Itu kebanyakan yang kita budidayakan di sini itu kebanyakan itama. Itu kemudian itama ini merupakan yang kebiasaan yang ada di sekitar kita ini, yang juga sarangnya mudah kita ambil daripada pohon-pohon kayu yang baik dia hidup ataupun sudah mati. Oke, baik Pak Afifuddin. Sementara untuk misalnya daripada gangguan hewan itu banyak enggak? Ataupun memang ada penangkal khusus dia? Misalnya semut ataupun burung-burung itu ada enggak? Itu kalau gangguan kita lihat yang pertama itu semut, itu yang riskan terjadi. Semut ini sangat mempengaruhi terhadap kehidupan daripada kelulut itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ada kalau kita yang itama itu ada yang namanya dengan kelulut yang klenceng. Ini tidak bisa disatukan, karena klenceng dengan itama ini akan berkelahi dia kalau memang disatukan. Itu yang kedua. Yang ketiga itu terhadap cicak. Cicak ini juga harus kita perhatikan, karena cicak ini dia selalu memangsa kelulut ini di sarangnya. Itu yang harus kita perhatikan setiap hari.
Oke Pak Afifuddin, ini kan untuk menambah semangat para madu kelulut ataupun para calon budidaya madu kelulut yang ada di Indonesia. Jadi untuk omset sendiri, ini kan kita pukul rata biasanya itu setiap bulan ataupun setiap 1 tahun sekali gitu Pak. Kalau kita panen per lognya itu 1 liter, itu 1 liter saya jual dengan harga 600.000. Berarti 1 bulan itu 1 log 1 liter. Kalau memang kita ada log itu sekitar 25 log, berarti ini bisa menghasilkan, kita kalikan 600.000 kali 25 log, itu bisa mendapatkan ratusan juta. Kalau memang kita per tahun omsetnya bisa kita dapatkan ratusan juta dari hasil yang kita budidaya saat ini. Oke, mungkin cukup sekian dulu Pak Afifuddin. Nanti ke depan kita bakalan interview lebih dalam lagi tentang budidaya madu kelulut ini. Apalagi yang sekarang kita lihat kan semakin banyak potensi untuk mengembangkan perekonomian masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di pedesaan. Jadi untuk video kali ini kita sudahkan dulu. Terima kasih Pak Afifuddin sudah mengedukasikan kita semua. Ayo kita mah ataupun Toratika paling jos di Indonesia. Mantap Pak Afifuddin. Oke, sahabat rekan muda para budidaya madu kelulut, setelah kita mendengar paparan daripada Pak Afifuddin tentang cara bagaimana kita budidaya madu kelulut. Jadi dengan paparan beliau, kita sebagai pengusaha budidaya madu kelulut yang masih pemula bisa memberikan edukasi dan juga bisa juga memberikan inspirasi kepada kaula muda yang ingin mencoba manisnya daripada madu kelulut dan manisnya penghasilan daripada madu kelulut. Oke, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Di lain kesempatan kita akan update lebih panjang lagi tentang budidaya madu kelulut. Tetap standby di channel Afifuddin Vlog. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.